Ini Sita bakal ngobrol bareng sama salah satu musisi Indonesia yang karyanya tuh wah ini kayaknya buat para kaum-kaum galau tuh banyak yang relate lagunya. Karena Sita terakhir juga dengerin lagunya tuh kalau Kang Mas Bayu familiar pastinya judul lagunya adalah Aku Yang Salah. Nah, udah hadir nih di studio ada Kak Elma tuh. Hai. Hai. Ini udah ceria banget. Ini kayak padahal touchdown di Semarang subuh tadi ya? Yes. Subuh, baru touchdown Semarang. Baru Udah sempat touchdown istirahat Semarang. tapi kan? Udah sempat begitu. Masalahnya begitu nyampe di kereta aja langsung tidur. Oh gitu ya? Iya, bangunnya begitu udah nyampe Semarang. Oh, bangun-bangun udah pindah negara ya? Betul, Pindah udah negara kayak, lagi, pindah oh daerah udah nyampe, gitu. ya udah, ayo. Gimana kabarnya Kak El? Baik dong, Baik. bahagia, Yoi. sedang berusaha bahagia. Waduh, kenapa? Coba cerita, sedang berusaha bahagia kenapa sih Kak El? Ada yang lagi digalauin kah? Kayaknya emang nggak boleh, lagi belum boleh bahagia deh. Oh gitu. Iya, kayaknya harus sakit dulu. Oh oke, berarti ini adalah perasaan yang lagi pura-pura bahagia gitu. Iya betul, karena semua juga pasti ngerasain itu kayak ada masa dimana kita harus berpura-pura padahal kayak boleh gak sih gue tidur aja, gue istirahat, gue lagi gak mau hadapin dunia gitu, boleh gak? Apalagi mungkin buat Kak Mas Bayu yang saat ini lagi menghadapi fase-fase terberat dalam hidup ya, entah itu tentang kehidupan, Yes, percintaan ya betul. kan. Biasanya kalau percintaan itu salah satu yang terberat yang dihadapi adalah tentang toxic relationship ya nggak sih Kak? Yes, betul sekali. Aduh, ini jawabnya semangat banget nih. Wow. Kayaknya tapi nggak lagi terjebak di toxic relationship kan? Abis terlepas dari toxic relationship Abis sebenarnya. terlepas, oke baik. Nah ini kayaknya cocok banget nih Kak Mas Bayu karena nanti kita bakal ngobrol soal single terbarunya dari KL ya. Yes. Arti Setia. Arti Setia. Katanya nih menceritakan tentang toxic relationship. Nah tapi nanti sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut gitu ya tentang gimana sih arti dari kisah lagu ini sebenarnya gitu ya. Ini mungkin boleh diceritain dong KL ke Kang Mas Bayu gitu ya. Awal mula seorang Elma tuh ini akhirnya bisa membawakan single terbaru artisnya. Ini kayaknya aransemen baru ya? Atau Iya, gimana? ini aransemen baru. Aransemen baru. Ini gimana ceritanya nih KL? Jadi yang tulis lagunya tuh Bung Aldi Syah atau Hamalo. Itu beliau saudara almarhum Bung Glenn. Dan aku waktu itu mau ketemu Bung Aldi buat minta lagu. Oh, minta lagu. Mau oke. minta lagunya almarhum, kayak mau izin gitu. Terus kayak begitu lagi ngobrol-ngobrol terus kayak kayaknya aku ada lagu deh. Coba dengerin. Oke. Begitu aku dengerin kayak rasanya tuh kayak pribadi banget gitu. Ngena gitu Iya, ya. dan aku suka lagu yang dari aku pertama dengarnya udah kayak ini kayak ngomong sama diri sendiri nih. Dia harus sepersonal itu rasanya. Dan kayak ayo, udah nggak pakai pikir panjang, udah let's go. Oke. Mau gimana? Ayo. Langsung digas tuh Langsung. ya saat itu juga Saat ya. itu juga. Oke. Nah, tapi ini kan berarti sebelumnya udah pernah dibawakan gitu Betul. ya. Sebelumnya udah pernah dibawakan dan akhirnya di tahun ini di aransemen ulang dibawakan ulang oleh KL gitu. Yes. Nah, ini kira-kira kisah produksi ulang dari lagu ini sampai akhirnya menjadi karya dari seorang Elma tuh gimana nih, Kak? Sebenarnya kalau soal produksi aku nggak banyak terlibat, aku cuman bagian nyanyi. Dan itu kayak bagian favoritku. Dan buat aku kayak kita penyanyi cukup tahu nyanyi aja udah. Biarkan produser melakukan pekerjaannya, kita nyanyi lalu serahkan semuanya udah. Selesai. Itu aja udah. Aja waktu ada di depan mic rekaman, just do your best. Udah selesai. Oke. Nah, tapi ini kan pastinya ada apa ya? Bisa dibilang kayak pressure gitu ya lagu yang udah pernah dibawakan apalagi di tahun itu ciptaan tahun 2009 kan. Yes, betul. Nah, itu ada pressure tersendiri nggak sih Kak buat bawain lagu itu di tahun ini? Pressure-nya mungkin karena yang denger lagunya itu, maksudnya lagunya kan bukan yang hits banget gitu loh. Tapi lagunya salah satu favorit radio pada masa itu. Jadi betul kayak ini kalau ketemu orang-orang lama, kayak mereka udah pernah denger hasilnya. Kan harus bikin mereka juga suka sama versiku tuh, mereka harus bisa suka. Bukan mengambil rasa yang udah ada dari lagunya atau mengurangi, tapi menambahkan tipis-tipis saja. Oh, oke. Biar ada signaturenya Elma tuh gitu.
Berarti ada bisa dibilang perubahan dikit yang biar lebih fresh gitu Iya, ya. betul. Oke, berarti apa tuh kira-kira yang bakal waktu itu ditambahin dari berarti perbedaan gitu ya dari Yes. Arti Setia yang di tahun 2009 sama di tahun 2024 ini? Mungkin salah satu dari bagian lagunya udah kalau di aslinya tuh nggak ada bagian kukira semua indah ternyata aku salah, itu nggak ada di lagu aslinya. Oh, oke. Jadi Berarti kayak ya itu bagian yang buat aku kayak ini bagian kok lucu ya. Jadi aku kayak sama Bung Aldi waktu lagi rekam, ini mau diapain nih bagian ini, tolong ayo dong ayo dong ayo dong gitu. Jadi kayak excited karena itu jadi bagian yang dikit, partnya nggak banyak, Oke. tapi kalau bisa buat sesuatu sama itu orang akan ingat part itu. Berarti itu salah satu ciri khas yang ditambahin gitu ya Yes. ke lagu ini Iya, ya. betul. Oke, menarik ya. Tapi itu baru sedikit nih kita ngobrol tentang single barunya dari KL ya, tentang Arti Setia. Ini selanjutnya nih KL, ini adalah karya keberapa? Sebelumnya comeback KL di tahun berapa tuh? Sebelum lagu ini. Jadi aku sempat, kalau mau ditanya start karir, mungkin mulai dari bener-bener keluarin karya sendiri tuh 2020. Oh, 2020. 2020. Oke. Terus sempat ngerilis jadi itu lagu itu yang tadi sempat diputar kan Aku Yang Salah. Oke. Lagi ada briefing tuh. Oke, baik. Jadi kalem. Oke. Baik. Ini Terus langsung. itu sebenarnya bagian dari trilogi. Jadi Aku Yang Salah, Bukan Dia Untukku, dan Kenanglah. Oke. Itu trilogi. Habis itu aku ngerilisnya recycle. Cuman kayak udah waktunya deh kayaknya punya karya sendiri, kayak yang maksudnya kalau misalnya akan recycle lagu yang astaga. Untung nggak Shop itu yang bunyi. Bener. Terus. Mendingan rilis karya yang bisa orang ingat. Elmatu yang nyanyi gitu. Oke. Jadi kayak yang tidak terlalu besar, maksudnya kayak gimana cara menjelaskannya ya? Gimana tuh? Yang tidak terlalu berat, tanggung jawab membawakan ulangnya, nggak berat-berat banget gitu, berarti cuma karena personal. Oh, oke. Bukan yang secara industri atau secara ini itu kayak ini kan lagu terkenalnya ini nggak gitu, kayak seperti yang sebelum-sebelumnya. Kayak ini bisa jadi orang bisa ingat ini lagu Elmatu. Itu. Oh, makanya kok oke. ya lagu ini deh kayaknya. Jadi long short story kayak gitu ya. Yes. Ternyata 3 single sebelumnya yang udah pernah dibawain ke Elmatu itu adalah sebuah trilogi Yes. gitu ya. Oh, oke. Ini salah satu fun fact nih Kang Mas Bayu ya. Karena biasanya kalau orang-orang tuh dengerin lebih repeatnya adalah yang Aku Yang Salah. Benar. Bener nih, kayak salah satu pendengar kita nih ada Kak Vika. Ini katanya dulu pernah play terus lagunya Aku Yang Salah karena relate. Nah, Terima ini kasih. kalau dulu kira-kira Aku Yang Salah itu antusiasmenya gimana tuh Kak? Sampai sekarang juga aku masih ngerasain. Oh, masih ya? Iya, masih kayak lagu itu kan relate sama begitu banyak orang. Dan yang menarik buat aku adalah karyaku lebih besar daripada aku sendiri sebagai penyanyinya. Oke. Jadi kayak orang tahu lagunya, tapi nggak tahu siapa yang nyanyi, mukanya kayak gimana. Oh. Dan aku kayak orang tuh bertanya kayak, lu nggak ini ya, nggak sedih apa? Enggak. Karena buatku karyaku akan hidup ratusan tahun setelah aku udah meninggal. Selagi masih ada, bumi masih berputar dan kita masih baik-baik aja, lagu ini akan bisa orang dengerin terus. Oke. Waktu badanku bahkan udah nggak ada. Jadi buat aku penting punya karya yang bisa selamanya aja gitu. Nggak apa-apa. Oke. Aku jadi keinget satu kata-kata nih Kak El. Apa tuh? Jangan pernah menaruh seseorang dalam lagu. Nah, itu karena bakal abadi itu nggak? Iya sih, bener sih, Berarti betul. ada dari trilogi Aku Yang Salah, Bukan Dia Untukku, dan yang terakhir itu apakah ditujukan waktu itu KL untuk satu orang yang sama atau gimana nih KL? Bener, itu ditujukan. Sebenarnya Aku Yang Salah itu ditujukan buat. Jadi aku nulis Aku Yang Salah tuh buat satu orang Oke.
yang posisinya adalah bukan pacarku. Oh, apa HTS? Bukan juga. HTS jatuhnya ya. HTS ya? Iya, yang saling sayang tapi tidak pacaran itu. Waduh. Dan posisi sebenarnya aku punya pacar. Oh, ini lebih complicated daripada HTS Betul. ya. Kalau HTS kan sama single nih. Iya, tapi yang betul. satu udah punya pacar gitu kan. Yes. Terus Dan gimana dia tuh? tahu aku punya pacar. Oh, wow. Oh, makin-makin ya. Terus gimana Terus tuh? kayak jadi kita cuman ya dia cuman bisa ngasih perhatian doang. Oh. Dan aku juga nggak nuntut apa-apa. Oh, tapi menerima perhatian Aku itu. menerima perhatiannya. Oke, baik. Ya kan kita cowok ya. Oh iya benar. Masa nggak terima? Siapa yang nggak suka diperhatiin? Yoi, masa dikasih perhatian nolak Iya gitu kan? dong, nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Nah terus ini arti setia gitu kan kayak berbanding terbalik gitu loh. Ini gimana ceritanya Kak El? Gimana? Mungkin ada klarifikasi nggak nih? Sebenarnya bukan klarifikasi tapi karma itu ada. Oh oke. Dan akhirnya setelah melewati itu kan kemudian jadi sakit ya. Makanya aku kayak begitu dikasih lagu ini kayak iya ini kayaknya lagu gue deh. Aku jadi mikir gitu sebenarnya waktu rekaman tuh. Waktu dikasih lagunya hari itu aku pulang ngulik ininya, aku nangis kayak. Karena mikir kayak berat banget ya. Membayangkan perasaannya kayak gimana waktu dia lagi diselingkuhin. Sekarang kita yang ngerasain, kita tahu sakitnya. Tapi kadang ada begitu banyak orang yang tidak peduli dan tetap mengulangi pattern yang sama. Udah benar-benar. Dan menurutku kayak banyak hal yang harus berhenti, cukup dikit aja udah. Karena balas dendam itu nggak ada ujungnya, Iya sih, udahlah. Kayak nggak ada habisnya. Nggak ya. ada habisnya. Makanya, jadi buat Kang Mas Bayu yang mungkin sedang berada di fase itu, udahlah ya. Hukum tabur tuai itu nyata kok, Kang Mas Betul. Bayu. Jadi Relakan saja. relakan saja. Jangan mengulang kesalahan yang sama untuk kedua, ketiga, keempat kalinya gitu ya Kang Mas Bayu ya. Betul. Oke, kita balik lagi di single Arti Setia nih KL. Yes. Ini dari proses tadi awal mula didengerin gitu ya. Yeah. Terus sampai akhirnya jadi menjadi sebuah karya baru Arti Setia. Itu memakan waktu berapa lama KL? Bentar banget kebetulan. Itu kayaknya cuma sebulan. Oke. Sebulan, Dan ya itu sebulan, pengerjaannya sebulan. Itu benar-benar udah jadi master. Abis itu bulan depannya udah rilis. Oh, secepat itu ya? Secepat itu. Dari 1 bulan listening sampai akhirnya mixing, mastering apa segala macam, 1 bulan itu jadi. Yes. Oh, dan waktu pertama didengarkan gitu ya, akhirnya hasil mixing mastering yang pasti berbeda dari tahun 2009 itu. Bener. KL puas gak waktu itu? Oke. Atau masih ditambahin dikit-dikit gitu? Enggak kok. Aku emang dari awal rekaman, maksudnya dari sejak aku ngeluarin karya, Oke. itu udah memutuskan kayak gue akan percaya sama hasil master. Jadi kalau udah di mixing mastering kan udah nggak mungkin dirubah juga. Jadi kayak udah, kalau mau rubah tuh apa-apa tuh dari mixingan. Oh oke. Dan aku dulu tidak tahu apa-apa. Buat aku kayak yang mana yang mau dikoreksi ya? Kayaknya enak deh. Dan kayak kan emang itu umumnya telinga pendengar tuh se itu aja udah. Kan nggak akan mikir ini kayaknya bassnya ketinggian nih, kayak kan nggak nggak sampai sedetail itu iya ya? nggak sampai sedetail itu gitu. Jadi buat aku kayak Oke. ini enak nih. Ah. Putar pakai headset enak kok. Putar pakai speaker enak. Udah man. Udah. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Dan buat aku emang harusnya gitu aja. Soal teknis itu semua orang bisa belajar teknis. Rasanya yang orang nggak bisa belajar. Wih, mantep tuh. Yang penting rasanya nyampe. Ah. Buat aku itu aja. Oke. Kadang tuh orang tuh saking mementingkan masalah teknis gitu ya, sampai ya rasanya Sampai nomor lupa berapa sama gitu. rasanya. Iya, makanya. Jadi kayak oh ini gimana biar secara teknis itu bagus tapi secara rasa itu masih kurang gitu ya Yes, KL ya. betul. Wow, keren banget nih Kang Mas Bayu ya. Nah, ini terus sekarang udah bisa didengerin di platform mana aja nih artisnya? Udah bisa didengerin di semua digital platform, apapun itu. Video klipnya juga udah bisa dilihat di YouTube. Video liriknya juga udah ada. Oke. Dan kayaknya nanti akan keluar video karaoke deh kayaknya, biar lucu gitu. Waduh. Iya biar bisa nyanyi bareng ceritanya. Iya sih, Kayak- jarang ya. Iya yang keluar versi kan. karaoke juga Iya jarang bener tuh. kan. Udah jarang kan. Dulu kayak kita tuh
nggak tahu ya zaman aku, nggak tahu zaman kakak ya, kayak zamanku tapi seangkatan tahu. oh kita seangkatan oke. Berarti kan di zaman kita kan zaman CD. Betul. Dan itu kan video-video klip anak-anak band di situ kan, Yes. yang dalam kompilasi satu CD itu, dan kita bisa karaoke pakai itu kan. Aku suka banget sama itu gitu, konsep itu kayak kita bisa karaoke. Lu bahkan kayak sekarang medianya bahkan udah bebas banget gitu, bisa dari handphone, bisa apa, dan menarik punya lagu yang bisa dikaraokein sama orang. Oh iya bener sih ya. Apalagi udah ada officialnya gitu kan. Yes. Jadi kalau nggak official kan ada yang nadanya salah apa Iya, segala macam betul. gitu kan. Wah ini unik nih Kak Mas Bayu ya. Jadi udah komplit, ada MV, video lirik, sama nantinya mungkin soon karaoke gitu Yes. ya. Oke, nah kalau buat video klip nih Kak. Nah ini buat penggarapan video klipnya KL ada ikut turut apa ya, konsep gitu, atau memang semuanya diserahkan ke pihak ketiga atau gimana nih? Aku emang serahkan sama pihak ketiga. Oh gitu. Kebetulan emang yang produce video klipnya juga Bung Aldi juga. Oh oke. Jadi kayak emang beliau udah tahu rasanya, udah tahu dalam otaknya pasti visualnya kayak gimana. Jadi aku percaya aja dan ikutin aja apa yang dia bilang. Begitu lihat kayak, ya oke lah gua, boleh lah. Boleh lah. Boleh lah Elma tuh acting, boleh lah. Buat penggarapan video klip berapa lama tuh KL? Penggarapan video klip, syutingnya sehari, ngedit nggak nyampe seminggu. Oh cepat juga ya. Iya, berarti ya. cepet banget. Secepat itu. Semuanya Secepat kan itu. serba sat-sat semuanya Serba ya. satset. Tapi menghasilkan karya masterpiece artis setia Amin. Kang Mas Bayu ya. Oke, karena udah ada beberapa yang masuk nih KL, coba kita bacain satu-satu dulu Gaskan. kali ya, yang udah tanya di WhatsAppnya Jateng Radio. Ini ada Mas Hardiman yang ada di Sompok. Ini katanya senang kalau ada penyanyi dari timur yang hadir di Belantika Musik Tanah Air. Karena terima suara mereka tuh kasih. nggak tahu kenapa heart touching banget nih. Ini katanya semoga KL terus eksis, makin banyak karya-karyanya dan disuka sama pecinta musik tanah air. Amin. Thank Terima you, Mas kasih. Ardiman ya. Terima kasih, Mas. Oke, thank you. Terus ini dari Vika tadi juga. Ini mau request lagunya dari KL yang apa aja. Oke, boleh. Nanti habis ini langsung aku puterin, atau mungkin sekarang aja kali ya. Lirik dari artis setia yang paling KL suka apa nih, Kak? Kukira semua indah, ternyata aku salah. Waduh. Kenapa suka part itu? Sebenarnya karena itu salah satu bagian yang terus menerus diulang. Dan emang kalau dipikir-pikir ya, kita awalnya tuh emang liriknya senyata itu. Makanya buat aku kayak lagu ini personal. Karena kayak begitu, ya emang kita selalu pasti ngira semuanya indah. Oke. Tapi diselingkuhin tuh gak indah sama sekali loh. Waduh, bener lagi. Padahal ada risikonya. Iya. Harusnya kayak bahkan dalam bayang-bayangan pun harus tetap naro khawatir kayak iya nanti gue akan terluka. Tapi kayak enggak. Jadi kayak oh iya ternyata gue salah. Udah. Oke. Ini udah ada pertanyaan juga yang masuk nih Kak. Ini tadi kalau ngomong soal percintaan, toxic relationship dan yang lain-lain ya, ini ada Lala dari Salatiga. Mau tanya dong, cara keluar dari toxic relationship tanpa orang baru tuh gimana ya? Ini malah minta tips nih dia nih. Kayaknya lagi berjuang di toxic relationship kamu kalian ya Lala ya. Gimana nih Kak El? Ada nggak tipsnya? Kalau saran dari aku ya, mungkin lebih, karena ini caraku adalah menikmati waktuku sama teman-temanku. Kalau ya emang udah biasanya cara keluar kan ya udah cari orang baru terus sudah kelar tuh. Yes. Tapi mungkin kalau aku kayak pelan-pelan tuh paling pertama adalah sembuh sama diri sendiri dulu. Oke. Kayak aku lebih banyak ngajak diriku sendiri ngobrol. Waktu kemudian abis mewek itu aku ngobrol sama diri sendiri, lebih ngenalin diri sendiri gitu, kayak kita terluka tuh mau sampai kapan? Oke. Mau sampai kapan kita biarin diri kita kayak nggak punya harga diri? Buat aku toxic itu menghilangkan itu. Toxic relationship itu menghilangkan harga diri kita di mata orang. Nggak cuman masalahnya begitu hilang, dia tidak hilang cuman di mata pasangan kita doang. Tapi itu akan mempengaruhi lingkungan sekitar. Sampai kemana-mana tuh berarti Iya ya? itu bisa kemana-mana gitu. Kita jadi kayak udahlah, gue kayak nggak inilah. Gitu. Jadi paling pertama adalah menyadari kalau saya berharga, saya pantas untuk disayang,
dan saya akan menemukan orang yang menyayangi saya sebagaimana saya pantas disayang. Nah, itu. Itu Itu yang paling penting ya. Itu Jangan dia. jangan melulu kamu ngerasa kalau kayaknya kalau nggak sama orang ini aku nggak disayang deh. Nah, itu biasanya toxic relationship tuh terjebak Iya, gitu ya. betul. Gitu. Jadi jangan sampai kamu kayak gitu ya Lala ya. Jangan. Mungkin usahakan diri kamu biar tetap sibuk gitu kan, catch up sama temen Iya, atau segala betul. macem gitu kan. Ya sesekali nangis nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa ya Lala ya. Jadi itu tadi tips dari Kak Elmatu. Yuhui. Nah, ini kita balik lagi ke single artis setia. Ini kira-kira KL ada apa ya, bisa dibilang ekspektasi mungkin buat artis setia ini ke pendengar-pendengar yang nantinya bakal mendengarkan karya-karya KL yang artis setia ini, ada nggak ekspektasi tertentu? Aku lebih punya wish aja. Wish aku orang-orang yang mendengarkan lagu artis setia, dan lagu artis setia ini menemukan pendengarnya. Oke. Kayak bahkan serandom tiba-tiba ada yang putar di mana terus dia dengerin. Karena aku banyak menemukan lagu dengan cara itu gitu. Oke. Kayak lagi jalan di mana, toko mana gitu, terus lagi putar lagu ya, terus kayak, bentar, kok enak ya nada ini ya? Ini lagu siapa ya? Aku seneng tuh ketemu lagu kayak gitu-gitu. Dan aku berharap artis setia menemukan pendengarnya juga. Menemukan teman-teman yang membutuhkan lagunya untuk membantu keluar dari toxic relationship itu. Karena kayak lu harus keluar. Oke. Gak bisa bertahan terus. Mau sampai kapan? Iya, jadi nggak usah naif gitu lah ya. Iya, betul. Gitu. Jadi harapannya lebih ke lagu ini bisa jadi jawaban gitu kali Ya, ya. betul. Ke orang-orang yang lagi mengalami toxic relationship ketika mendengar lagu artis setia ini, terus mereka bisa tersadar gitu. Udahlah, nggak usah berlarut-larut. Stop lah nyakitin diri sendiri tuh, stop. Itu stop Kang Mas Bayu ya. Oke, nah nanti kita bakal dengerin juga nih artis setia live session dari studio Jateng Radio. Kang Mas Bayu langsung dibawakan sama Kak Elmatu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin semua karya-karyaku yang sebelumnya. Semoga kalian bisa tetap menikmati karya-karyaku yang selanjutnya. Dan semoga semua sakit kalian itu bisa menemukan lagunya untuk menyembuhin. Karena musik tuh salah satu cara menyembuhkan diri. Oke. Dan terakhir, mungkin biar Kang Mas Bayu bisa tetap catch up sama semua kegiatannya KL, bisa dipantau di mana nih KL? Bisa di follow Instagram aku @elmatulesi. Kayak itu aja deh, karena TikTok aku pakai buat nge-stalk sebenarnya. Oke, baik. Jadi cukup Instagram aja. Iya, Instagram aja. Jangan lupa di follow nih Yes, Kak Mas Bayu betul. ya. Oke, kalau gitu thank you banget nih KL. Terima kasih sudah diajakin ngobrol. Udah datang hadir ya, udah menceritakan karya terbarunya artis setia ya. Semoga di karya terbarunya ini semuanya bisa tercapai apa yang diekspektasikan, apa yang diharapkan ya. Dan pastinya bisa menjadi lagu favorit Kang Mas Bayu dan semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Thank you sekali lagi KL. Sehat selalu, sukses selalu Kakak ya. juga. Dan thank you juga buat Kang Mas Bayu yang sudah mendengarkan Sita dan juga KL dari tadi di jam 11 siang sampai sekarang ya. Setelah ini kita bakal dengerin bareng-bareng live session artis setia dari KL. Jadi buat Kang Mas Bayu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Ini dia Elmatu artis setia. Awalnya kita saling cinta, awalnya kita saling percaya, tiada yang lain.
salah. Aku akan pergi meninggalkan dirimu. Kukira semua indah, ternyata aku salah. Aku akan pergi meninggalkan dirimu. Manusia yang tak pernah tahu arti setia. Aku akan pergi meninggalkan dirimu. Wanita yang tak pernah tahu arti setia dalam mencinta. Arti setia dalam mencinta. Arti setia dalam cinta.